Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PGSD 4B STKIP Bina Mutiara Sukabumi akan menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan tentang Indonesia sebagai negara hukum, yang mana penyampaiannya dibuat dalam bentuk video. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Bapak Gilang Mas Ramadan MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Bella dan di sini saya akan menyampaikan sedikit ulasan tentang Indonesia sebagai negara hukum itu. Kemudian nanti akan dijelaskan secara terperinci oleh rekan-rekan saya. Oke, kita mulai ya, sedikit membahas tentang ulasannya. Indonesia sebagai negara hukum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum, namun pada pasal tersebut tidak disebutkan secara terperinci yang berkaitan dengan makna negara hukum itu sendiri. Sementara dalam sejarah konsep negara hukum itu terbagi menjadi dua bagian besar, yakni negara hukum dalam artian Rechtsstaat dan negara hukum dalam artian rule of law. Untuk memahami konsep negara hukum secara menyeluruh dan mendalam, maka harus mengkaji lebih dalam lagi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Konsep negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar ini, maka penguasa tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang semena-mena terhadap individu dan kekuasaannya harus pula dibatasi. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Idealnya, prinsip negara hukum dibangun dan dikembangkan bersama prinsip-prinsip demokrasi atau berkedaulatan rakyat, sehingga hukum yang dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Maka prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Melihat perkembangan teori negara hukum, terlihat bahwa dalam pengertian Rechtsstaat sering dikaitkan dengan pengertian demokrasi, sehingga pengertian negara hukum yang idealnya adalah negara hukum yang demokratis. Menurut Padmo Wahjono dalam Kusnardi 2000, bahwa inti perumusan hukum dalam suatu negara hukum harus terurus secara demokratis, yaitu memang dikehendaki oleh rakyat karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat tanpa ada pembatasannya, dan akan menimbulkan absolut demokratis yang tidak berbeda sifatnya dengan kekuasaan atau tidak terbatas pada satu orang diktator maupun atau sekelompok orang. Oleh sebab itu, menurut Padmo Wahjono, bahwa rumusan yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sila-sila Pancasila yang merupakan jaminan pembatasan bagi kemungkinan timbulnya demokrasi yang absolut. Bahkan jaminan ini lebih tegas jika dibandingkan dengan rumusan negara hukum oleh pola negara hukum. Dengan demikian, maka seluruh proses penyelenggaraan negara senantiasa menempatkan hukum yang berdaulat, artinya tidak terjadi adanya penyelenggaraan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan maupun warga-warga masyarakat yang lainnya, sebagaimana kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, mewujudkan negara hukum Indonesia tidak hanya berhenti sampai perumusan bunyi Undang-Undang Dasar, undang-undang maupun dalam pembentukan kelembagaan yang ditugaskan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, misalnya adanya Komnas HAM, Peradilan HAM, serta Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk mewujudkan negara hukum diperlukan adanya dukungan jiwa negara hukum dari pejabat hukum, warga, serta rakyat. Pada bagian-bagian
pada bagian-bagian Indonesia sebagai negara hukum, yang pertama, negara hukum akan dijelaskan oleh TAD Nur Putri Rahayu. Yang kedua, prinsip-prinsip negara hukum akan disampaikan oleh Ajeng Presti. Yang ketiga, ciri-ciri negara hukum akan disampaikan oleh Nisa Fitria. Dan yang keempat, inti dari materi ini adalah Indonesia sebagai negara hukum akan dijelaskan oleh Lias. Selebihnya, maka saya akan persilahkan kepada teman-teman yang selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Ada Nur Putri Rahayu dari Prodi PGSD 4B. Jadi saya kebagian mengenai negara hukum. Jadi saya akan menjelaskan apa sih negara hukum itu. Mari kita langsung ke materi saja, yaitu menurut Kreb dalam Handoyono 2003 halaman 1, bahwa negara sebagai pencipta dan penegak hukum dalam segala kegiatannya harus tunduk pada aturan yang berlaku atau hukum yang berlaku. Jadi dalam hal ini arti hukum membawakan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat. Maka hukuman mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang, jadi menyeluruh gitu, jadi tidak pada satu orang fokusnya, jadi semua. Kemudian secara teoritis, konsep negara hukum awalnya dikenal di negara-negara Eropa kontinental dengan istilah Rechtsstaat, artinya negara berdasarkan hukum yang upayanya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan. Paham ini berkembang di negara-negara Anglo-Saxon, khususnya Inggris dengan sebutan rule of law, atau negara yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sri Sumatri. Maaf guys. Dikemukakan oleh Sri Sumatri Martosowigino dalam Rana Wijaya tahun 1983 halaman 3, bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Yang keempat, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Nah, itu menurut Sri Sumantri. Kemudian ada negara hukum menurut Frederick. Menurut Frederick Julius dalam Rana Wijaya tahun 1983 halaman 3 harus memenuhi unsur-unsur utama negara hukum, yaitu yang pertama, mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, penyelenggaraan negara harus berdasarkan trias politika. Yang ketiga, dalam menjalankan upayanya atau tugasnya, pemerintah harus berdasarkan pada undang-undang. Yang keempat, adanya peradilan administrasi negara. Konsep negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar ini, maka penguasa tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang semena-mena terhadap individu dan kekuasaannya harus pula dibatasi. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Nah, jadi negara hukum adalah sebuah negara yang dimana masyarakatnya atau warganya atau penduduknya itu harus harus berfokus atau menjalankan segala sesuatunya, baik itu hak maupun kewajibannya, harus berdasarkan atas hukum yang berlaku di suatu negara tersebut. Nah, terlepas dari itu, kemudian mengenai penguasa di dalam pemerintahan juga tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya. Jadi terdapat hukum-hukum yang berlaku atau aturan-aturan yang berlaku dalam mengatur baik itu dalam menjalankan tugasnya, menjalankan hak dan kewajibannya yang tadi, itu memang betul-betul harus berdasarkan pada aturan-aturan yang telah dibentuk atau dicetuskan dalam negara tersebut. Nah, jadi mengenai negara hukum demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang selanjutnya mengenai prinsip-prinsip negara hukum akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan.
atau kurang dimengerti mohon dimaafkan. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nama saya Nisa Fitria. Palabi mengemukakan pendapatnya mengenai prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama adalah asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara. Pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar dapat merugikan warga negara. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis atau undang-undang formal. Yang kedua, yaitu perlindungan hak asasi. Perlindungan hak asasi di sini maksudnya adalah hak asasi manusia yang harus dihormati oleh pemerintah setempat. Yang ketiga adalah pemerintah yang terikat oleh hukum. Yang ketiga, yaitu pemerintah yang terikat pada hukum. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan. Ketika hukum itu dilanggar, pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Secara prinsip, memaksakan hukum publik merupakan tugas pemerintah. Selanjutnya adalah pengawasan oleh hakim yang merdeka. Selanjutnya, yaitu superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Dalam setiap negara, diperlukan pengawasan oleh hakim peradilan yang merdeka. Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai prinsip-prinsip negara hukum. Pertama, pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang lainnya. Kedua, hak-hak asasi. Adapun maksud dari hak-hak asasi di sini dalam artian terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintahan. Selanjutnya, pembagian kekuasaan. Kewenangan pemerintahan tidak boleh dipusatkan pada suatu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi. Yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan. Berikutnya adalah pengawasan lembaga kehakiman. Kemudian, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka. Dapat disimpulkan dari kedua pendapat ahli yang sudah saya paparkan sebelumnya, yaitu bahwasanya prinsip negara hukum dibangun dan dikembangkan bersama prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, sehingga hukum yang dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Maka prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Saya Ajeng Priesti dari PGSD 4B. Di sini saya akan menyampaikan ciri-ciri negara hukum. Dalam pengertian di sini, ciri-ciri negara hukum dibagi menjadi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada Rechtsstaat, yang kedua ada Rule of Law. Menurut Friedrich Julius Stahl, yang merupakan seorang ahli hukum dari Eropa kontinental, memberikan ciri-ciri Rechtsstaat adalah yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai res politica. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. Dan yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan.
Sedangkan menurut Albert Pendicay, yang merupakan seorang ahli hukum dari Anglo-Saxon, memberikan ciri-ciri rule of law atau ciri-ciri negara hukum sebagai rule of law. Yang pertama, adanya supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Jika melanggar sesuatu yang dianggap tidak boleh, maka sesuatu itu harus dihukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Sedangkan menurut Jim Lee Asidik, ada 12 ciri penting dari negara hukum. Yang pertama ada supremasi hukum, persamaan dalam hukum asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, saran untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi kontrol sosial. Sedangkan secara ringkas, ciri-ciri negara hukum hukum atau unsur-unsur dari negara hukum dapat dirangkum dalam 3 hal. Yang pertama, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Maksudnya, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum. Individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. Yang kedua, adanya asas legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang diadakan terlebih dahulu, yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindung, maka perlu ada pemisahan kekuasaan, yaitu badan yang memuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan. Sedangkan menurut Ajahari berkesimpulan bahwa ciri khas negara hukum Indonesia adalah unsur-unsur utamanya. Yang pertama, adanya hukum bersumber pada Pancasila. Yang kedua, berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi. Yang keempat, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Yang keenam, pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama dengan DPR. Yang selanjutnya atau yang terakhir, adanya dianutnya sistem MPR. Nah, jadi dari beberapa pengertian dan dari beberapa ciri di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri negara hukum itu memiliki batasan utama antar negara terhadap perorangan, dan di negara Indonesia sendiri memiliki ciri sebagai negara hukum yang bersumber pada Pancasila. Jadi, di negara-negara lain intinya negara hukum tersebut memiliki batasan utama antar negara terhadap perorangan, dan sedangkan di negara Indonesia sendiri, negara Indonesia lebih bersumber atau lebih tertuju pada Pancasila. Indonesia sebagai negara hukum. Jauh sebelum Indonesia disebut sebagai negara hukum, pada mulanya negara hukum ini berkembang di daratan Eropa dan Amerika, atau disebut sebagai negara barat. Karena negara barat adalah negara pelopor hukum. Perkembangan dunia internasional ini telah menarik perhatian para pendiri bangsa, yang dimana mereka berkeinginan untuk mewujudkan suatu negara hukum di Indonesia. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang 1945 yang kemudian tertera dalam batang tubuh Undang-Undang 1945. Setelah zaman proklamasi, masuklah ke zaman di mana Indonesia itu mengandung sistem pemerintahan yang pada awalnya negara Kesatuan Republik Indonesia itu berubah menjadi negara serikat. Walaupun Indonesia sudah menjadi negara serikat, cita-cita Indonesia untuk menjadi negara hukum belumlah pudar. Hal ini tertera pada Undang-Undang RIS, yakni pada pasal 1 ayat 1 Konstitusi RIS, yang menyebutkan bahwa Republik Indonesia serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum
yang demokrasi berbentuk federasi. Ya. Jadi walaupun Indonesia mengambil cita-cita untuk menjadi negara hukum, setelah RIS berlalu, Indonesia kembali lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Pada amandemen Undang-Undang 1945 yang pada pasal 1 ayat 3 yang disahkan pada 10 November 2001 yang berbunyi bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, menurut Dimyat bahwa menyebutkan bahwasanya negara Indonesia berdasarkan atas hukum yang tidak berdasarkan kekhususan belaka, yakni cita-cita mendirikan negara hukum juga masih lekat. Istilah negara hukum modern ini dan atau dengan bahasa yang digunakan oleh Utrecht adalah hukum material dan negara hukum dalam arti luas. Duyatmi pun memberikan sebuah pendapat untuk menjawab apakah Indonesia itu negara hukum. Beliau berpendapat untuk menjawab apakah Indonesia merupakan negara hukum haruslah diperlukan adanya pemikiran yang kritis untuk menunjukkan negara hukum atau bukan negara hukum, yaitu ada beberapa aspek kriteria, diantaranya ada aspek formal yang isinya ada tataran normatif dan aspek material yang isinya tataran empirik atau kenyataan. Aspek formal terdapat aturan normatif yang dimana tataran normatif ini merupakan suatu kriteria sebagai negara hukum yang cukup dipenuhi dengan adanya syarat formal, yakni yang pertama, pernyataan dan pengaturan yang dituangkan dalam Undang-Undang 1945 suatu negara yang selanjutnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, ini jelas bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum yang dimana pada Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adanya pembagian kekuasaan negara seperti legislatif dan yudikatif. Tepatnya Indonesia itu mengandung trias politikal yang dimana ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang dimana eksekutif ini adalah pemerintah, dan di dalamnya ada presiden dan wakil presiden, dan terus ke bawahnya lagi ada gubernur dan wakil gubernur, terus ke bawah lagi ada bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, dan kepala desa, camat, terus kepala desa. Sedangkan legislatifnya ada DPR, MPR, yang dimana legislatif ini memegang peran penting untuk membuat atau membantah undang-undang dasar, atau membuat atau merevisi atau mengamandemen undang-undang dasar, baik undang-undang dasar 1945 ataupun undang-undang pemerintah ataupun undang-undang lainnya. Dan sedangkan yudikatif adalah lembaga peradilan yang isinya adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, adanya perlindungan mengenai HAM. Ya, Indonesia itu merupakan negara hukum yang dimana hak asasi manusia itu dijunjung yang tinggi, setinggi-tingginya. Jadi Indonesia itu mengakui adanya hak asasi manusia bagi setiap individu. Hal ini dibuktikan dengan adanya Komnas HAM yang merupakan lembaga peradilan. Komnas HAM yang merupakan lembaga HAM, dan ada juga pengadilan HAM dan tata usaha sebagainya. Sedangkan ada kriteria pada tataran empirik ini, syarat material negara hukum, yaitu
yakni ukuran atau penilaian secara faktual apakah cita-cita negara hukum telah diwujudkan dalam seluruh proses penyelenggaraan negara. Dan pemerintahan dengan demikian tidak berhenti pada pernyataan dan pengaturan dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan, pembagian kekuasaan pada lembaga-lembaga negara. Kemudian lembaga-lembaga negara telah melaksanakan tugasnya dengan baik serta terbentuk kelembagaan dan benar-benar melaksanakan fungsinya mewujudkan negara hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Indonesia sebagai negara hukum karena pertama, Indonesia pada pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, itu adalah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan hal ini dibuktikan juga dengan setiap warga negara Indonesia itu diberi hak, yakni ketika di depan hukum, walaupun dia rakyat ataupun pemerintah ataupun penegak pemerintahan, yakni polisi ataupun tentara, itu sama di depan di mata hukum, yakni jadi tidak ada kekhususan ketika dalam hukum. Ya walaupun dia pejabat ataupun koruptor sekalipun, ketika dia dibawa ke jalur hukum, dia tetap sama mendapatkan hukuman setimpal sesuai dengan kesalahannya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.